Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Aib Abdurrazak Mansur dengan NIM D1B1 20105 dari kelas A jurusan Agroteknologi Universitas Halo Leo. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang review jurnal saya yang diberikan. Pada jurnal yang pertama yaitu studi dampak budidaya anggur pada komposisi budidaya anggur, Vetiasca niagara, dan sifat antioksidan. Pada pada jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Food Science Technology pada tahun 2021. Baik, tujuan dari jurnal ini yaitu untuk mengetahui dampak dari komposisi fenolik dan sifat antioksidan pada budidaya anggur merah Vetiasca niagara. Baik, penelitian ini intinya bahwa pengaruh perlakuan penjarangan klister 30% di kebun anggur organik dan konvensional dibandingkan dengan plot kontrol tanpa penjarangan. Sehingga didapatkan hasil bahwa menerapkan perawatan klister 30% di kebun anggur dimungkinkan untuk meningkatkan konsentrasi polifenol total dan individu dari anggur Vetiasca niagara yang dihasilkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik pemeliharaan anggur dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas fenolik anggur merah. Untuk varietas Vetiasca niagara, perbedaan positif dalam komposisi fenolik dan sifat biokimia terbukti disebabkan oleh budidaya organik dan penipisan kluster di kebun anggur. Kekuatan dari jurnal ini data yang mudah dipahami dan bahasa yang mudah dipahami. Untuk kelemahan dari jurnal ini saya belum menemukannya. Baik, pada jurnal yang kedua tentang peningkatan unsur teknologi dalam budidaya wortel multiguna, di mana jurnal ini tentang Bulgarian Journal of Agriculture Science yang terbit pada tahun 2019. Baik, langsung saja tujuan dari jurnal ini untuk meningkatkan produksi tanaman wortel dengan teknologi budidaya multiguna. Sehingga inti dari penelitian ini tentang peningkatan hasil dan kualitas teknologi wortel yang melakukan 4 kali percobaan, di mana percobaan pertama varietas dan kultivar hibrida, percobaan kedua vermiculit, percobaan ketiga tentang pengaruh Biosol 2, dan yang percobaan keempat pengaruh Herbicida Prometrin dan Storm terhadap daya hasil. Hasil yang didapatkan penelitian menunjukkan bahwa budidaya multiguna tergantung pada hibrida. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan dosis vermiculit yang berbeda mempengaruhi proses pertumbuhan wortel dan masa tanam. Kekuatan dari jurnal ini bahasa yang mudah dipahami, kelemahan data yang disajikan sulit untuk dimengerti. Baik, pada jurnal yang ketiga yakni teknologi budidaya dan produksi bibit Volvaera volvacea dari jamur jerami padi, di mana jurnal ini diterbitkan oleh jurnal The Pharma Innovation Journal pada tahun 2021. Pada jurnal ini tujuan penelitian untuk mengetahui teknologi budidaya dan produksi bibit jamur Volvacea volvacea. Inti dari penelitian ini menjelaskan tentang asal mula dan klasifikasi jamur, penggunaan bibit yang berasal dari perbanyakan jamur, dan menjelaskan tentang langkah-langkah yang dilakukan untuk budidaya. Hasilnya didapatkan bahwa memproduksi jamur merang tidak hanya merupakan pilihan yang berkelanjutan, tetapi juga membantu dalam pemanfaatan limbah pertanian secara efisien. Dapat disimpulkan bahwa produksi dan konsumsi jamur telah meningkat secara signifikan di berbagai negara karena jamur yang memiliki manfaat bagi kesehatan manusia. Budidaya yang disarankan yakni budidaya di luar ruangan dan budidaya di dalam ruangan. Budidaya di luar ruangan melakukan praktik konvensional dengan biaya investasi rendah tetapi menghasilkan hasil yang lebih sedikit. Sedangkan budidaya yang di dalam ruangan atau indoor membutuhkan investasi yang lebih tinggi untuk pembangunan ruang jamur yang membantu menjaga lingkungan dan
membantu meningkatkan produktivitas atau produktivitasnya yang meningkat. Data yang disajikan dalam praktikum dalam jurnal ini sangat baik dan lengkap. Metode yang digunakan mudah untuk dipahami. Penelitian ini, kelemahan dari penelitian ini memiliki masalah tentang pengendalian hama dan penyakit ketika produksi dan tidak dijelaskan secara pasti teknik pengendaliannya. Baik pada jurnal yang keempat tentang pengaruh unsur teknologi budidaya jagung terhadap produksi bioetanol dalam kondisi tepi kanan hutan di Ukraina. Diterbitkan oleh jurnal Ukrainian Journal of Ecology, di mana terbit pada tahun 2018. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui teknologi budidaya jagung dan efisien pemanfaatan pati sebagai bahan baku bio untuk produksi bioetanol di Ukraina. Inti dari penelitian ini tentang pengamatan selama 3 tahun terhadap benih jagung di Ukraina dan produksi bioetanol dan kandungan pati terhadap pengaruh budidaya jagung. Baik, hasil yang diamati bahwa didapatkan pengaruh kondisi lingkungan terhadap karakteristik dan indikator yang dipelajari terungkap. Kemudian kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa rata-rata selama 3 tahun benih jagung hibrida pertengahan dampak paling produktif dan memberikan hasil atau peningkatan hasil yang signifikan. Baik, pada jurnal yang selanjutnya tentang perluasan dan teknologi pertanian adopsi untuk keamanan pangan. Bukti dari Uganda pada tahun 2018 yang diterbitkan oleh jurnal Amer Agroecon. Baik, di sini bertujuan tentang mengetahui adopsi teknologi pertanian kepada petani sehingga mencapai ketahanan pangan yang maksimal atau yang lebih baik. Penelitian ini tentang menguji dampak program penyuluhan pada semua aspek penting dari ketahanan pangan yang dicatat. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa peningkatan ketahanan pangan dapat di desa bagi petani yang tinggal di desa yang memenuhi syarat. Dalam hal mekanisme, ditemukan bahwa layanan penyuluhan pertanian secara signifikan meningkatkan penggunaan metode budidaya yang lebih baik, yang membutuhkan investasi uang awal yang lebih rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa temuan ini meningkatkan ketahanan pangan yang besar dengan didorong oleh perubahan metode pertanian dasar yang dicapai melalui pelatihan dan pembelajaran. Kekuatan dari jurnal ini, data yang disajikan sangat baik dan lengkap. Kelemahan yang terdapat pada jurnal ini saya belum menemukan. Baik, itulah tadi review jurnal 5 internasional dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.